Apakah Anda menyadari bahwa Anda memiliki kekuatan untuk menciptakan realitas dalam hidup Anda yang membuat Anda bersemangat dan memenuhi Anda secara mendalam? Apakah Anda percaya itu? Semuanya dimulai dengan fokus pada satu kata sederhana, dan kata itu adalah perhatian. Anda mungkin bertanya-tanya, bagaimana perhatian atau pengamatan dapat mempengaruhi proses manifestasi Anda? Dalam video ini, saya akan berbagi dengan Anda bagaimana Anda dapat menciptakan realitas yang Anda inginkan dengan mengakui kekuatan perhatian dengan bantuan 3 langkah sederhana. Jika kita ingin mengamati sesuatu secara rinci, kita harus memberikan perhatian sepenuhnya pada hal tersebut. Telah ditemukan bahwa jika kita mampu memberikan jenis perhatian yang tepat pada sesuatu, hal-hal tersebut akan tak terelakkan muncul dalam hidup kita. Takdir Anda berada di tangan Anda, dan kekuatan perhatian akan memandu Anda tentang bagaimana menciptakan realitas yang Anda dambakan setiap saat. Pertama-tama, mari kita coba memahami bagaimana perhatian mempengaruhi realitas yang kita semua alami. Anda harus pertama-tama memahami bagaimana energi bekerja dan bagaimana energi itu mengalir. Setiap kali Anda merasa seperti, saya terjebak dalam hidup saya tidak bergerak sesuai keinginan saya, atau saya terjebak dalam situasi berulang, energi Anda perlu bergerak agar Anda bisa maju dalam hidup Anda. Namun, jika Anda terhalang oleh perasaan-perasaan seperti itu, energi Anda menjadi mendek atau seperti tampak berhenti atau berada di pola yang berulang, dan kita cenderung mengalami hal yang sama berulang kali. Dan aliran energi ini dipengaruhi oleh perhatian Anda. Ini seharusnya tidak mengejutkan Anda, tetapi perhatian kita menentukan kemana energi mengalir. Ini seperti dimanapun fokus Anda, energi Anda mengalir ke arah itu. Mari kita coba menarik perhatian Anda, sehingga kita dapat mengakui kekuatannya. Kita semua memiliki 2 jenis perhatian, perhatian polar dan perhatian non-polar. Perhatian polar memiliki kemampuan untuk menarik atau menolak realitas yang kita lihat. Sekarang, saya ingin fokus hanya pada bagian menarik, karena menarik dan menolak adalah 2 sisi yang berbeda dari mata uang yang sama. Jadi, perhatian polar berkaitan dengan menarik sesuatu dan menolak sesuatu yang lain. Di sisi lain, perhatian non-polar benar-benar netral. Kekuatan perhatiannya terletak pada kemampuan untuk melarutkan berbagai aspek realitas. Anda harus sangat berhati-hati dengan cara Anda berpikir, karena ketika kita berpikir positif tentang suatu situasi, alam semesta tidak membedakan sifat perhatian kita, tetapi alam semesta memperhatikan isinya. Semuanya terkait dengan perspektif yang Anda miliki terhadap situasi tersebut. Sebagai contoh, jika Anda tidak suka saat tagihan kartu kredit, Anda datang atau Anda benci ketika kehilangan uang, berpikir dengan cara ini akan mengundang lebih banyak peristiwa seperti itu. Sebaliknya, jika Anda berpikir, saya suka menghasilkan uang, saya akan mendapatkan lebih banyak hal tersebut untuk menjalani hidup melimpah saya, maka Anda kemungkinan akan mewujudkan pengalaman positif tersebut. Hidup kita, atau di mana energi kita diarahkan, akan merespons pada konten atau objek perhatian kita. Anda akan menemukan perspektif yang berbeda dalam berpikir Anda. Ketika Anda menyadari bahwa cara positif Anda melihat situasi akan mempengaruhi jalur hidup Anda. Cara positif dalam melihat hal-hal akan dengan pasti mendekatkan Anda pada keinginan Anda dan hasil yang lebih menguntungkan. Di sisi lain, jika Anda mendekati situasi dengan negatif, Anda akan mulai merasa seolah-olah situasinya merepotkan Anda atau bermasalah, dan sebagai hasilnya, Anda akan dihadapkan pada hasil yang tidak diinginkan. Sebagian besar dari kita memiliki kebiasaan untuk cepat membuat kesimpulan tanpa menganalisis inti masalah dari situasi tersebut. Apa yang tidak kita pahami adalah bahwa perasaan negatif ini dapat memicu reaksi berantai dan diikuti oleh serangkaian peristiwa yang tidak diinginkan. Di saat-saat kita dikelilingi oleh ketidaknyamanan, kita cenderung mencari bukti untuk membenarkan perasaan kita. Jika Anda telat dalam membayar tagihan kartu kredit Anda mulai berpikir bahwa Anda tidak menghasilkan cukup uang untuk melunasi utang itu, dan kemudian
Anda mulai memikirkan semua bunga dan biaya keterlambatan pembayaran yang mungkin Anda bayar. Anda mungkin bertanya-tanya, mengapa kita melakukannya? Dan jawabannya adalah, kita semua hanya manusia. Kita semua makhluk dengan kemampuan untuk merasakan. Sebagai manusia, kita secara alami memiliki emosi, dan emosi tersebut telah membantu kita bertahan dari waktu ke waktu. Ketika kita merasa sesuatu, kita cenderung merasa hidup. Begitu sederhana. Ketika kita mulai menggeser perasaan kita terhadap hal-hal yang bisa salah, sebagai manusia, kita secara alami memiliki emosi, dan emosi tersebut telah membantu kita bertahan dari waktu ke waktu. Ketika kita merasa sesuatu, kita cenderung merasa hidup. Begitu sederhana. Ketika kita mulai menggeser perasaan kita terhadap hal-hal yang bisa salah, seperti tagihan kartu kredit yang besar, kita mungkin tidak dapat menutupi sewa atau biaya bisnis kita. Seperti yang saya bicarakan, itu menjadi seperti reaksi berantai yang tidak pernah berakhir. Tapi, lebih banyak perasaan seperti ini akan mengundang lebih banyak ketidakbahagiaan dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa lebih stres dan terjebak. Yang lebih penting lagi, perasaan negatif ini akan mempengaruhi isi perhatian Anda. Dan ingat, bahwa di mana perhatian kita, di sana energi itu mengalir. Dan energi itu berasal dari diri kita sendiri, dan kita yang menciptakannya, dan menjadi sebuah pola yang berulang. Ketika Anda memiliki perasaan negatif di hati Anda, pikiran Anda dengan cepat menghasilkan pemikiran negatif, yang pada akhirnya perhatian mengarah pada mewujudnya ketidakbahagiaan dalam hidup Anda. Namun, ketika Anda mencoba menganalisis situasi tersebut dengan perhatian non-polar atau netral, Anda memberikan sangat sedikit perhatian pada itu. Anda melihatnya tanpa emosi yang kuat. Apa artinya? Hal ini adalah bahwa tidak peduli seburuk apapun situasinya, itu akan berlalu tanpa mempengaruhi Anda secara signifikan. Sebagai contoh, jika Anda mencoba melihat tagihan kartu kredit dengan perhatian netral, itu tidak akan mengganggu jalur perhatian Anda secara signifikan, seperti yang telah kita bicarakan sebelumnya. Ini hanya akan larut, dan Anda bahkan tidak peduli untuk memikirkannya lagi. Ini akan memiliki sedikit kekuatan atas perasaan dan perhatian Anda. Jadi, ini semua tentang mempertahankan perspektif netral atau tidak menghakimi tentang hal-hal. Jika Anda berhasil melakukannya, Anda dapat menjauhkan tantangan hidup Anda jauh dari Anda. Tidak mengherankan bahwa banyak dari kita mencoba untuk menolak trauma dan ketakutan masa lalu kita dengan memberikan perhatian negatif pada mereka. Alami jika peristiwa masa lalu apapun yang telah melukai kita atau meninggalkan bekas emosional, kita mencoba keras untuk menghindarinya, karena bisa sangat stres dan membingungkan. Ketika kita memikirkan traumanya, yang kita lakukan adalah memberikan lebih banyak kekuatan padanya. Lebih banyak kekuatan untuk menguasai Anda karena Anda memberikan perhatian. Dan ingat bahwa perhatian adalah emosi, dan menghakimi suatu situasi atau kejadian akan memiliki energi yang kuat yang telah berpola. Jadi, selama kita memberi perhatian pada trauma masa lalu kita, meskipun itu tidak disengaja, kita membuat trauma itu lebih hidup dan terus menghantui kita. Apa yang Anda pilih untuk persepsi sepenuhnya dalam kendali Anda. Anda mungkin tidak dapat memilih apa yang terjadi setelahnya, tetapi Anda dapat memilih perhatian Anda sekarang. Mari saya beritahu Anda bahwa apa yang terjadi setelahnya akan sesuai dengan perhatian yang Anda berikan sekarang. Anda tidak boleh memberikan perhatian Anda untuk menghindari kegagalan. Jika Anda gagal beberapa kali, Anda tidak boleh fokus pada kegagalan. Orang-orang terkenal sepanjang sejarah telah membuktikan bahwa fokus pada hal yang tepat pada akhirnya akan mendekatkan Anda pada tujuan Anda. Anda tidak harus terjebak pada peristiwa yang sudah terjadi, tetapi Anda dapat mengantisipasi masa depan dan merencanakan hal-hal yang dapat Anda lakukan. Anda harus mengakui bahwa segala sesuatu terjadi dengan alasan. Tidak ada peristiwa yang terjadi secara acak. Anda selalu dapat mengambil pelajaran dari itu dan melangkah lebih jauh. Anda tidak boleh fokus pada hal-hal yang ingin Anda hindari. Bahkan jika Anda telah gagal, Anda harus mengubah perhatian Anda ke arah yang ingin Anda capai, dan Anda akan melihatnya berwujud. Begitu Anda menguasainya, Anda akan menjadi tidak terhentikan, dan tidak ada yang bisa menghentikan Anda. Terima kasih telah memulai perjalanan ini bersama saya.
Jika video ini beresonansi dengan Anda, mohon dukungan Anda dengan membagikan video ini dengan orang lain, agar mereka dapat mendapatkan manfaat dari pesan ini. Dan jangan lupa meninggalkan komentar di bawah, berbagi pemikiran, refleksi, dan pengalaman Anda. Terima kasih atas perhatian. Salam hidup berkelimpahan. Salam.